Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi agung kita, Nabi junjungan kita. Yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Pedok, pagi hari ini kita mau menyajikan beberapa tongkat-tongkat bambu unik nih teman-teman ya. Tongkat-tongkat bambu unik yang sangat luar ya. Ini ada yang mau PK-PK lagi, Mas Kiswanto mengundang Anda untuk melakukan. Aduh. Bentar ya teman-teman. Nah ini teman-teman, salah satu keunikan bambu tongkat pamengkang jagat. Tapi ini gagal menjadi pamengkang jagat. Ini tongkat teman-teman. Ini jenis dari bambu pakem tumpang sari sambung roso plus junjung derajat. Nih tongkatnya nih, ageman tuh tongkat. Ini juga tongkat, saya juga punya tongkat. Saya punya beberapa tongkat-tongkat ya teman-teman, keunikannya. Siapa tahu yang suka dengan tongkat-tongkat nih. Oh, jenis tongkat bambu unik ini dari jenis pakem bambu sambung rogo teman-teman. Tuh pakemnya, pakem sambung rogo ini plus sabdo di sini. Nah ini tongkat. Nah ini juga jenis tongkat lagi tuh. Ini jenis tongkatnya. Saya punya 4 jenis tongkat. Kalau yang di belakang itu yang besar-besar teman-teman. Kalau yang di belakang tuh yang ini nih tuh. Nah yang ini ting, ini yang besar teman-teman ya. Jelas ono kodame iku Kang. Nah, ini. Ayo teman-teman nanti ya. Ini saya mau mengedukasi jenis tongkat-tongkat yang cukup besar. Dan nanti juga saya mau teman-teman saya tunjukkan beberapa bonsai bambu unik ya. Dimana saya punya 3 bonsai, 1 benalu bambu. Jenisnya benalu bambu saya itu jenis anggrek ya, anggrek bambu. Jadi jenis anggrek yang tumbuh di dalam bambu teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan ya hasilnya. Ini sudah lama, hampir mau 6 tahun ya. Banyak itu. Ya Allah, Mas akeh arep nggo opo bambu seakeh ngono. Ini buat seni alam Bun. Untuk seni alam. Oh. Seni alam. Dan di sana juga ada jaket saya tuh. Ya, untuk seni alam ya. Jadi seni alam tuh. Semuanya. Ini begitu masuk langsung ke galeri. Sepil bambu dampit itu tadi bambu dampit. Sepil bambu dampit. Bambu dampitnya saya tinggal 1, 2, tinggal 2. Saya sepil dulu ya. Bentar. 1. Ini bambu dampit saya nih teman-teman. Ini dampit bonggol namanya. Iko apa Kang bambu ini nih, dampit bonggol. Oh. Nih dampit. Ini namanya dampit bonggol. Dari pertumbuhannya sudah bonggol, sudah menjadi 2. Loh. Dampit bonggol. Kalau ini bambu dampit dari jenis bambu ampel. Ya. Oh. Ini jenis bambu Japanese. Nah ini jenis bambu wulung hitam. Oh. Ya nih. Kalau bambu dampit kegunaannya untuk simbol keharmonisan. Bagus untuk usaha, untuk dagang. Ya yang punya usaha bagus. Usaha apa aja terserah usahanya apa ya. Ini yang kecil, kalau yang besar yang ini tuh yang besar.
Nah, udah kita sepil bambu dampit sudah ya. Jadi saya punya bambu dampit tuh. Nih, buat tongkat komando. Ini yang besar. Kalau yang mau yang kecil ada nih, yang kecil nih. Aduh. Ya, tinggal ini yang kecil-kecil. Kalau ini jenis bambu bulung hitam, teman-teman ya. Nah, hari ini juga ada beberapa pusaka alam yang hari ini mau saya kirim nih. Tuh kayak pocong. Bambunya kayak pocong. Ya kan, ini saya kirim ke Kalimantan. Ada yang ke Kalimantan nih ya hari ini. Ini ke mana ini? Ini ke daerah Jawa Barat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih. Laku berapa, Kang? Ya, ada yang laku 1 juta, ada yang 500, ada yang 300, ada yang 100. Ya, lika-liku teman-teman ya. Keunikan bambu unik ini lika-liku. Ada yang 5 juta. Ini lagi ya. Jadi ini hari ini mau saya kirim teman-teman ya. Cari di mana, Kang? Carinya di rumpun bambu. Nih lagi tuh. Loh, hari ini 7 pengiriman ke daerah. Ada yang ke mana ini? Ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Kalimantan, Sulawesi, ada juga yang ke Hong Kong. Hari ini ke Hong Kong, 2 Hong Kong. Ya, terima kasih untuk saudaraku yang ada di luar negeri ya, yang sudah mengambil sesuatu keunikan jenis bambu-bambu unik ataupun bambu-bambu bertuah. Mahar berapa, Kang? Bambu dampit kalau jenis-jenis bambu dampit kayak gini di angka sekitar 400 sampai 300 ribu saja ya. 400 sampai 300 ada yang, kalau yang besar ada yang 1 juta. Kalau yang kayak gini di angka sekitar 500 sampai 400 saja ya. Awet teman-teman, kalau nyari susah teman-teman untuk nyari ya. Punyaku nggak dikirim, Kang. Om Kaji. Yang mana ini Om Kaji? Yang mana ini? Sepil pati lele, Kang. Siap, pati lele. Oke, kita sepil pati lele ya. Syukur-syukur nanti kalau sudah sepil-sepil terus nanti, Kang, kalau pengen keunikan nanti wawa bisa ya. Ini pati lele. Ini 4 sap. 1, 2, 3, 4. Pati lele 4 sap ya. Oh. Pati lele ya. Bagus juga ini untuk usaha juga bagus ya. Tanya maharnya berapa, Kang? Asal saya masuk pati lele ada yang nanya. Asalnya saya masuk pati lele ada yang nanya. Siap, sepil harga, Kang. Wah, ini para pencinta bambu unik tanya-tanya sepil-sepil harga. Ya, kalau mau sepil harga langsung aja ke Wawa teman-teman. Kemarin banyak banget yang nanya-nanya. Ternyata lagi jangan ini ya, jangan PHP ya. Aduh, kalau PHP puyeng saya teman-teman ya. Sepil Rogo Sukmo, Kang. Sepil Rogo Sukmo. Nanti sepil Rogo. Di mana bambu Rogo Sukmo saya? Rogo Mongso, adanya Rogo Mongso nih. Oh, nih bambu Rogo Mongso teman-teman. Mimang lagi, Rogo Mongsonya mimang tuh. Tuh ada mimangnya tuh. Ya, mimang Rogo Mongso nih. Ini Rogo Mongso. Setiap saya masuk nonton ada yang nanya pati lele. Oh, siap. Pati lele. Pati lele saya punya berapa ya? Ini pati lele nih. Lagi tuh pati lele tuh. Nih pati lele. Pokoknya harga di tempat saya bersahabat teman-teman. Kalau nggak sahabat ya nggak saya kirim ya. Nih ke daerah Semarang. Ini ke Semarang. Ini ke Sulawesi. Ini ke Kalimantan. Terus ini ke daerah Bogor. Oh, ya.
Jadi banyak teman-teman. Jadi tapi kalau udah transfer masuk baru saya kirim. Kalau transfernya nggak masuk nggak saya kirim. Ini ada 3 nih, 3 bambu unik ya. Tapi udah konfirmasi sih Kang, besok tanggal 15 ada yang tanggal ini. Tapi insya Allah semua amanah ya, semua amanah. Tanya apa lagi nih? Bambu petuk ada Bang? Ada nih bambu petuk. Tuh bambu petuk. Wah, saya siapin lah yang nanya-nanya. Kalau nggak ada saya bilang nggak ada ya. Ini bambu petuk. Tuh ini yang gede ya, 1 tuh. Bambu petuk. Ini juga bambu petuk tali rogo tuh. Bambu petuk tali rogo teman-teman. Anto petuk ada. Kita anto petuk. Harga berapa Kang? Harga nggak mahal pokoknya. Harganya nggak mahal, nggak nyampe miliaran gitu ya. Harganya nggak nyampe miliaran. Nih, ini lagi nih. Tuh. Tuh. Nggak nyampe miliaran teman-teman ya. Kalau yang miliaran nanti langsung hubungi Bang Paul ya. Kalau yang nyari miliaran, siapa buatnya Bang? Asli semua Kang Mas. Ya semua asli, nggak ada yang palsu. Kalau nyari palsu di tempat saya susah teman-teman. Ya, kalau nyari palsu di tempat saya susah. Gitu. Ini asli semua. Tali jiwo, siap masak, Bang. Yang namanya bulu perindu bambu bisa disepil Bang. Oke, ini bulu perindu. Bentar, mana? Datang bulu perindu cing gobar gacing cimplung talas mlebune nyemplung matune telos. Bulu perindu datanglah. Hup. Oh, belum hadir teman-teman karena belum saya pegang. Bentar. Mana ini? Bulu perindu mana ya? Aduh, bulu perindu. Bulu perindu cimplung tales mlebune nyemplung matune teles. Wah, ini jangan-jangan dibawa sosok genderuwo ini. Mana ini bulu perindu ya? Bulu perindu. Oh, ini dia di sini bulu perindunya. Ngumpet teman-teman bulu perindunya ini. Wah, berubah. Wujud. Ini bulu perindu deh. Ini namanya bulu perindu, bambu yang tumbuh di dalam bambu. Nih, ini 3 sap teman-teman. Ini ada lagi tuh 1, ya. Ini ada lagi nih. Ini 3 sap. Jadi kalau 3 sap 1, 2, 3. Ini 3 sap. Ya, ini kalau ketemu janda pirang langsung ajak ke Alfamart. Kalau enggak ajak langsung ke mall, bawa bambu ini. Aman sudah beres, kepikat nanti. Ya, karena ini ada manfaatnya. Ini nih. Ini saya blok dulu ya, yang cacat seperti ini nih. Ini akun bikin kacau aja ini ah. Maaf ya. Kalau yang ojol, akun ojol saya blok ya. Wah, cilaka saya. Apa benar bukan sih? Apa saya buka lagi itu? Oh, itu orang takut ya. Maaf. Aduh, saya buka lagi blokirnya nih. Oke. Sorry ya, maaf ya. Saya salah menanggapin. Pikir saya tadi akun ini akun judul. Jadi maaf ya. Maaf. Saya kembali. Ayo, lihat, Mbak, Bunda, masuk lagi Bun. Maaf ya Bun ya. Salah pencet Bun. Aduh, ampun, hampura euy. Pikir saya akun judul ternyata bukan ya. Ampun Bunda jangan marah ya Bun, gara-gara pegang bulu perindu jadi langsung aja main sikat-sikat sama Bunda. Percaya sama benda kayak gini, percaya sama diri kita. Dari ini saya sematkan nih akunnya nih. Ini saya sematkan. Nih akun ini saya sematkan tuh. Jadi biar enak dibacanya. Saya baca dulu. Percaya sama benda kayak gini, percaya sama diri kita sendiri dan Maha Pencipta. Nah, apa arti dari semua itu? Diartikan ya, teman. Percaya sama benda kayak gini, percaya sama benda kayak gini, percaya sama diri sendiri dan Maha Pencipta. Oh, bagus berarti ya percaya sama sesuatu yang diciptakan oleh Allah,
percaya sama diri kita, meminta kepada Yang Maha Kuasa. Oke lah, setujulah saya lah. Itu kantongnya harga berapa, Kang? Itu kentong aja harga berapa, Kang? Yang mana? Kentongan. Kamu bilangnya kentongan bambu ini. Ini Blueprindo ya. Rekomen. Adus sit Kang wis adus sudah berapa? Udah 3 kali saya. Tadi mau subuhan mandi, ini tadi waktu ini juga udah mandi. Kelebihan bambu itu apa, Mas? Enggak, Kang. Jadi ini semua jenis bambu-bambu unik yang punya manfaat faedah tersendiri. Kirain kentong ada lubang. Ini Blueprindo nih namanya tuh. Bambu yang tumbuh di dalam bambu tuh. Nah. Ya. Bambu dampit kecil buat kantin ada, Pak. Ada, Kang Torabika. Oke. Pokoknya saya siapin nih. Oh. Tuh, saya siapin. Ayo. Saya kasih doa dulu ya, teman-teman ya. Biar saya kasih doa dulu nih. Doanya ajian saya nih. Cimplung tales mlepune nyemplung metune teles. Cimplung tales mlepune nyemplung metune teles. Tuh. Ajiannya keren gak, teman-teman? Ajian cimplung tales. Kayak rica-rica coba dari panci. Karena biar gak ini, Kang, aman nih. Kayak rica-rica. Ini pati lele yang kecil. Pati lele yang kecil nih, pati lele. Ini terus bambu dampit yang kecil yang udah jadi ya. Dulu, karena ini bambunya banyak, teman-teman. Dulu ya, ini yang kecil nih. Ini tinggal dipakai kayak gantungan kunci sudah tuh ya. Tuh, ini bambu cabang 3 nih, dampit cabang 3. Siap, Kang Stephen. Gunanya buat apa kalau bambu dampit ini? Untuk keharmonisan ya. Untuk keharmonisan, untuk usaha. Taruh, misalkan punya usaha, disimpan di dalam ruangan usaha kayak gini. Udah. Nah, nanti penerapannya tinggal teman-teman, cara penerapan, cara penyimpanan. Bagus lagi dikasih minyak wangi. Minyak wangi, minyak kasturi atau hajar aswad atau minyak malaikat subuh. Yang disukai apa ya? Bambu semakin dipegang semakin punya energi bagus, semakin cepat tua ya. Gitu. Berapa, Pak? Kayak gini paling di angka sekitar 200-300, Kak. Ya, 300-an lah. 200 sampai 300 ribu saja. 230, 330 ini aja, Kang. Ya. Tinggal mau bambu apa? Kalau mau bambu petuk juga ada nih, bambu petuk tuh. Gitu. Buat kaya ada nggak, Ki? Ya ada. Kalau pengen kaya ya alhamdulillah, teman-teman. Ya, dari hasil proses pemaharan, proses sayang bolang, seni-seni alam, ya ada hasil. Ya ada hasil. Sepil satu-satu, Kang. Oke, sepil satu-satu. Ya, kita suntak dulu bentar. Kita jauhkan dulu kameranya. Saya nurutin aja lah. Suruh sepil satu-satu. Ini yang sudah mau saya kirim nih. Oh, dikirain bohong-bohongan nanti. Jadi ini bukan karena apa, ini yang sudah dimahal ya. Nomor wawanya ada di itu, di profil saya. Nah dulu, teman-teman. Saya kasih doa dulu ya. Cimplung tales mlebune nyemplung metune teles. Kodamnya ada bubar tuh. Tuh. Ini hasil direkrut, teman-teman, hasil yang sudah dibuat, dirapikan namanya ya. Cuma biar ini bambu-bambu bertuah semua. Spill satu-satu, oke? Jadi bambu ini bambu yang sudah saya rakit, teman-teman, sudah saya rapikan ya. Sebetulnya biasanya saya pajang pakai tambang kayak gini, masukin tambang, saya kasih urut-urutin kayak gini, tarik tambang sana, masukin satu-satu. Tapi karena bambunya biar saya wadahnya biar nggak pada diambilin atau tidak berceceran, saya simpan di sini, teman-teman.
Nah ini akan bisa mengundang kodam-kodam nih. Cocok banget. Pak Bupati Lele khasiatnya untuk apa? Sebagai senjata, Kama. Senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya. Minum apa dulu, Kak? Yang buat tahan lama ini namanya bambu jalu. Kayak gini nih yang buat tahan lama. Kita sepil satu-satu ya. Sepil satu-satu. Ini namanya bambu kurung. Oh. Ini ini namanya bambu kurung. Kurung tali sukma. Jadi nama bambu kurung tali sukma. Ini kurungnya mata ranting masuk ke dalam nih. Ini asli dari alam tuh. Namanya bambu kurung tali sukma tuh. Nah, ini untuk pemagaran gaib atau menjanda misalkan suami ada di daerah suami misalkan kerja di daerah Surabaya, istri ada di rumah, atau misalkan yang merantau jauh ya. Nah, ini agamanya bambu kurung tali sukma sebagai pemagaran gaib, simpan di tempat atau untuk bandul kalung juga boleh. Ya gini. Ini yang sudah saya buat bandul kalung nih. Nih. Dampit 3 untuk keharmonisan. Saya pakai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih doa dulu teman-teman. Doanya nih. Cimplung tales mlebune nyemplung metune teles. Saya pakai dulu. Wah. Biar tambah ganteng sosok Arya Kepethuk. Wah. Baru kita keluarin kodamnya. Hei kodam. Datang kau. Langsung tambah ganteng nggak? Langsung diundangin kodamnya teman-teman. Cara ngundang kodam kayak gitu. Nanti tetangga malam-malam nih bawa aja ini. Misalkan nih nggak usah ketok pintu, langsung aja. Lagian, ya, oke. Penontonnya juga ikut gendeng. Ya kadang gini teman-teman, hostnya terkadang gendeng. Disampaikan sampai biar tenaga. Puasa saya masih puasa ya. Tuh sampai keringetan saya gara-gara mukulin. Nih sepil ya, ini namanya carang sewu teman-teman tuh. Ya. Kopi bener. Puasa ngopinya nanti sore ya saya ya. Insya Allah nanti sore saya baru ngopi. Ini namanya carang sewu teman-teman. Ceng oleh. Iyalah teman-teman. Lagian daripada kita bingung-bingung, pukul aja. Arya Kepethuk. Nih ya. Kita sepil satu-satu. Nih bambu unik. Kalau ada yang minat silakan teman-teman. Ya, ini namanya petuk carang sewu. Ya, mata rantingnya tuh. Kita sepil satu-satu ya tuh. Ini mata rantingnya yang melingkar. Tuh. Nih. Oke, 1. Taruh sini dulu. Ini lagi nih. Aman kayak ini ya.
Nih. Ini namanya bambu selendang mukti. Tuh. Oke ya, selendang mukti. Masuk kawan. Nah. Ini namanya bambu cakra jagat. Nih, harganya nanti masuk aja ke Wawa teman-teman, di profil saya dan ada Wawa. Oke lah, saya sebut aja nanti karena ini masuk ke konten YouTube, saya sebut dua kali ya. 0858 112 114 17. Nah, itu nomor saya ya. Nih, masuk dulu kawan. Bambu kendit. Oh, bambu kendit. Bambu kendit. Bentar dulu, bambu kendit ini bambu kendit nih. Tuh. Bambu kendit. Oke. Masuk dulu kawan. Aman sudah. Wah, ternyata saya kira menghilang malah nggak menghilang teman-teman. Berarti aman. Kodamnya masih tersimpan di sini. Oke ya. Udah laku kok nggak kaya bang. Alhamdulillah saya sudah kaya. Saya sudah kaya. Kaya itu nggak cuma dilihat dari nilai nominal harta. Alhamdulillah ya, kaya hati saya. Kaya hati, kaya senyum gitu ya. Selalu berbagi dan kaya dengan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini lucu ya. Ini saya lucu loh terkadang ini nih. Jangan jual ayat bang, lucu ya. Saya kan berdoa memberikan sesuatu hal baik, malah jangan jual ayat. Ini kan lucu. Lucu lah terkadang. Kalian ini orangnya aneh-aneh ya. Hal yang baik salah, apalagi yang salah lebih salah lagi. Mau yang salah nih. Sini. Kalau yang mau salah nih, nanti disalahin lagi. Udah. Tahu sendiri tangan saya kalau mukul bisa membuat orang roboh sampai merah nih. Buset. Saya kembalikan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah. Langsung berubah teman-teman tuh. Enggak warna merah lagi ya kan? Aduh, mantap. Oke, ini bambu petok nih. Judulnya iki. Judulnya bambu-bambu unik. Ya. Koleksi termahal sepil dong. Nih, koleksi termahal. Nih. 357 juta kalau ada yang mau nih. Saya sepil pokoknya, saya baca, saya sepil. Nih, koleksi termahal 357 juta. Sampean konsolnya Bianto toh bang? Kayaknya ya, kayaknya. Ini ada lagi nih. Oh, ini bambu songgolangit. Bambu songgolangit. Aku punya bambu sumbul. Aku punya bambu sumbul. Bambu sumbul itu apa? Bambu sumbul itu apa ya? Tak berguna. Berguna Kang. Ini bisa buat mentung orang nih. Tung kayak gini. Atau mungkin kalau ada maling yang mau masuk tinggal gebuk. Puh kayak gitu ya. Ini berguna. Kalau ada yang suka nyinyir-nyinyir, pentung aja. Pung. Banyak gunanya teman-teman. Misalkan nih ada ular masuk, tinggal ketrok aja pakai ini. Gunanya banyak ini.
banyak gunanya ya. Untuk mentung Kang, iya gunanya banyak, bisa buat mentung, bisa buat apa. Kalau bambu pati lele laku nggak Kang? Laku bambu pati lele, bagus, bambu pati lele bagus, sering diterapkan untuk usaha, diterapkan untuk gitu ya. Banyak. Oke, kita sepi lagi ya yang kecil-kecil ya. Nih lagi nih, ini bambu ranting sejajar. Oh, ini ruasnya buntet, ini ruasnya Pak. Saya punya bambu sundul langit, songgol langit kali Kang. Sundul langit. Songgol langit ya. Ini saya pakai bandul kalung. Tuh. Saya naikin agak atas lagi lah. Kalau batu ada Kang, ada batu. Batu ada mustika ya, kalau mustika ada. Mustika ada nih, ini mustika nih. Bentar ya, ini ya mustika yang saya dapat. Ini mustika, ini wadahnya nih. Tinggal ngasih minyak saja udah jadi teman, udah bagus. Ini mustika nih. Ini udah dimahar tapi belum transfer, jadi saya simpan. Ini wadahnya. Bismillah. Oh. Ini batunya tuh, ini batunya tuh. Ini. Oke, saya simpan lagi ya. Sepinya nggak usah kelamaan teman-teman. Nih wadahnya. Ya betul sekali. Saya simpan di sini. Ya mustika lipan betul nih, saya simpan di sini. Ini wadahnya kayak gini. Cakep ya wadahnya ya. Masukkan air biar bisa merah nggak Kang? Nggak merah. Jadi gini, ini teman-teman perlu dipahami. Nah ini sekalian kita ngedukasi ya, biar nanti teman-teman paham terkait tentang batu merah delima. Biar teman-teman paham. Betul kalau merah delima ketika dicemplungin ke air itu warnanya merah. Tapi bukan berarti airnya itu berubah warna merah, tidak teman-teman. Ya nanti. Jadi gini. Merah delima ketika dimasukkan di dalam air itu memang betul gelasnya menjadi warna merah, tetapi bukan airnya berubah menjadi merah. Pahami ya. Justru kalau orang ngasih merah delima terus airnya menjadi merah, itu justru malah palsu. Itu malah justru palsu. Berarti di situ ada suatu trik atau permainan. Yang sesungguhnya ambil air, masukkan batu merah delima. Kalau teman-teman bisa melihat suatu cahaya, bias cahaya yang dipancarkan dari sinar merah delima itu, teman-teman akan bisa melihat bahwa air itu berubah menjadi merah. Merahnya, air dimasukkan nih, merahnya di sekeliling gelas. Kayak gini. Nah, teman-teman, itu nanti memunculkan bias cahaya. Biasa, bisa panculannya itu bisa menjadi 3, 5, 7, 9 gitu. Bisa membias, melihat gitu ya. Tet itu dilihat. Dan kalau teman-teman belum bisa melihatnya, berarti teman-teman belum bisa melihat bias cahaya itu. Ya, bukan dicemplungin warnanya menjadi merah, bukan. Ya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan ada gelas kok warnanya berubah merah, itu udah palsu teman-teman. Justru itu malah suatu pembodohan, dalam arti trik saja. Bisa menggunakan ya pewarna ya, bisa juga menggunakan pewarna itu banyak sekali teman-teman ya, dan itu hanya khusus untuk pemain trik-trik saja, trik yang dilakukan ya. Nah ini juga yang saya dapatkan ya, jenisnya ya batu saja teman, batu ya batu nih yang saya dapatkan nih. Oh ya batu biasa teman-teman, batu biasa.
Oh, saya simpan kayak gini. Ini karena balik. Oh, wadahnya. Oh masuk nggak pas ya. Nah, teman-teman. Oh kayak gini. Nah, aslinya kayak gini teman-teman. Wadahnya nih. Dan benda-benda mustika yang saya dapatkan harganya nggak terlalu miliaran, nggak nyampe teman-teman ya, nggak nyampe. Paling mahal itu dianggap paling ada yang 1 juta, paling 3 juta, ada yang 700, 900, itu aja. Yang penting cukup bagi saya gitu ya, nggak terlalu mahal Mas Boy, nggak terlalu mahal ya. 1 juta itu termasuk juga sudah banyak ya, 1 juta itu juga sudah banyak. Dan itu penerapan di benda-benda mustika merah delima itu nanti dengan sendirinya bisa dimanfaatkan oleh sang pemilik ya, karena energi dari alam. Teman-teman ketika memiliki sesuatu benda ya, sesuatu benda, tidak usah menganggap hal-hal yang terlalu neko-neko atau aneh-aneh. Ketika ini memang ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara nyata dengan sendirinya teman-teman ya. Assalamualaikum. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini nanti ya. Nah, ini pun jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau mau belajar tentang ya, misalkan kalau mau belajar gimana? Belajar cara tes Kang, nggak usah dites. Kalau dites tes sendiri Kang, dites sendiri aja di rumah. Di fikih saya adalah waktu saya dapat, terus waktu saya bolang gitu ya. Kalau merah delima harganya berapa Mas? Kalau di merah-merah delima saya, mustika merah delima ya yang saya dapatkan itu di angka paling 1.300.000, ada yang 3 juta, ada yang 1.500.000, tergantung ya, tergantung kapasitas biar sinarnya yang dimunculkan energinya. Karena setiap batu merah delima itu beda, walaupun wujudnya sama, ternyata energinya beda. Sama teman-teman kayak bambu nih. Nih ya, saya tunjukkan ini bambu nih, sama ya bentuknya. Namanya sama, ini namanya cakra jagat, ini ya namanya cakra jagat. Bentuknya sama, tapi unsur energinya berbeda teman-teman. Oh, sama kan, itu bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Nih, ini cakra jagat, ini sama cakra jagat, beda saja. Ya, jadi merah delima, tentang keimanan merah delima itu adalah dalima. Di mana dalima itu ada di surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, itu di situ keilmuannya tentang merah delima. Kalau peringpetuk keilmuannya, tingkatnya ilmu sangat valid, yaitu tingkat suatu kesabaran. Ya. Dalima itu ilmunya itu ilmu ikhlas teman-teman. Kalau mau mengambil tingkatan yang tinggi itu dibilahnya, bilah. Kalau mau mengambil keilmuan tentang merah delima, ya, karena apa? Ikhlas itu mau dicari seperti apapun nggak akan ketemu teman-teman. Teman-teman mencari ilmu ikhlas yang nggak akan ketemu, karena itu suatu rahasia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan keikhlasan itu ketetapan Allah yang diberikan juga untuk hamba-hambanya. Jadi cara mendapatkan ilmu ikhlas, caranya lakukan dengan rasa bahagia, nikmati dengan rasa syukur. Itu cara mendapatkan keilmuan ikhlas. Karena keikhlasan itu ketetapan Allah, keikhlasan itu pemberian Allah teman-teman. Jadi nyari kemanapun ilmu ikhlas gak akan ketemu. Sehebat apapun keilmuan kita, setinggi apapun keilmuan kita, tidak akan mampu hakikatnya kita menembus tentang ikhlasnya itu. Karena pemberian Allah, pemberian Allah, dan ikhlas itu suatu ketetapan Allah. Nyari kemanapun ilmu ikhlas gak akan ketemu, nggak akan tahu. Jawabannya sudah ada di hadis dan di dalilnya juga ada. Nah, itu tinggal dikaji aja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Makanya nyari merah delima
Ya di surat Al-Ikhlas dan 5 ya. Allahu Somad, Allah itu tempat meminta dari segala sesuatu. Tuh. Allah tempat meminta dari segala sesuatu. Allah tidak beranak dan Allah tidak diberanakan. Nah itu dikaji sedemikian rupa dan 5 itu. Ya kalau Semar Mesem, ilmu Semar Mesem, kalau pengen tahu ilmu Semar Mesem nih, ilmu Semar Mesem nih. Ini ilmu Semar Mesem. Jadi kalau teman-teman kalau pengen tahu Semar Mesem, datang ke tempat saya. Nanti saya kasih ajian Semar Mesem. Semar Mesem bisa mendatangkan sebuah kekuatan besar, di mana satu keilmuan yang sangat dahsyat dari Semar Mesem. Satu, senyum. Kedua, memperbanyak sedekah. Dengan cara apa? Bilah, lakukan bilah. Jadi digerakkan karena bukan aktor ya kita ya. Semar Mesem, aku jadi mesem. Nah ya itu Semar Mesem memang itu keilmuan yang sangat diterapkan itu ya. Satu, kita banyak senyum. Karena senyum itu sebagai amal ibadah loh teman-teman. Amal ibadah yang sangat luar biasa. Ketika teman-teman memberikan senyuman dan diterima dengan senyum kembali, subhanallah. Wah, amal ibadah yang sangat luar biasa. Jadi perbanyaklah senyum, tapi jangan senyum-senyum terus. Nanti kalau jalan-jalan senyum. Senyum itu pada tempatnya ya. Karena keilmuan itu juga difungsikan, digunakan pada posisinya teman-teman. Tidak semua keilmuan itu harus digunakan. Pasti nanti pada posisinya. Ya, jadi biasanya teman-teman kalau sudah banyak memiliki keilmuan, pasti akan menggunakan keilmuannya itu. Dan keilmuan itu akan membawa sesuatu adabnya. Di mana posisinya teman-teman? Lawan bicara kita, terus gimana cara menghadapi seseorang yang punya keilmuan, kita akan paham. Spin merah delima sudah tadi ya. Padahal udah dijelaskan pesulap merah. Pesulap merah gini teman-teman, pesulap merah itu berbeda ya. Pesulap merah itu masuknya ranahnya, kalau dia masuk ke ranah agama itu sangat berbeda. Karena basicnya itu sulap. Jadi sesuatu keilmuan yang tentang sulap dia tahu teman-teman. Tapi kalau misalkan di ilmu ke al-hikmah, al-karomah itu beda teman-teman. Beda. Jadi bukan menggunakan logika dan pemikiran, apalagi sering dikatakan alam bawah sadar kamu akan mampu mewujudkan satu atau menggerakkan sesuatu bentuk benda itu hanya hipnoterapi, ilmu hipnoterapi. Jadi yang menggerakkan itu bukan alam sadar bawah sadar pemikiran kita, bukan itu nggak benar sebetulnya. Itu hanya hipnoterapi boleh, tetapi sesungguhnya siapa yang mendatangkan kekuatan itu? Nah, kita kembali lagi ke sana teman-teman. Sesungguhnya bukan alam bawah sadar kita mampu menggerakkan sesuatu benda atau mewujudkan sesuatu benda, bukan seperti itu. Nah, nanti kalau alam bawah sadar kita ya waduh, repot dong. Karena itu masuknya ke hipnoterapi saja. Hipnoterapi boleh kalau memang ke hipnoterapinya ya gitu. Apalagi nih, berapa Kang cakra jagat kayak gini? Cuma di angka 370 ya. Dulu teman-teman waktu saya dapat cakra jagat seperti ini ya, itu saya dulu diambil orang-orang Malaysia. Satunya ini di kas saya itu berarti sekitar berapa ya, 13 potong teman-teman. Karena waktu yang pertama saya dapat agak panjang ya cakra jagatnya ya. Itu saya dikasih 23 juta teman-teman dulu ya. Dan itu nyata teman-teman. Jadi terkadang justru malah di sini nih. Ini cakra jagat tuh. Ini sudah tinggal pakai teman-teman. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ini agar teman-teman lebih enak cara pemakaian. Digantung di mobil atau di ruang tamu. Cakra jagat ini membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Ini satu misi Romo. Kalau di rumah saya juga senang cari bambu. Saya SMP dikatakan orang nggak apa-apa bun, ya nggak apa-apa ya. Bunda nggak usah takut pokoknya. Jadi gini, jadilah jati diri dan jati diri sendiri teman-teman, atau menjadi karakter serta kepribadian ya. Intinya syariat dan ketauhidan kita itu tidak lepas, tidak menyimpang dari suatu ajaran agama. Karena itu sebagai patokan ya. Mau jungkir balik ilmunya, kayak mau menggunakan gitu dengan gaya yang sangat luar biasa. Kalau memang itu disepil dengan suatu keilmuan, tidak lepas dari syariat dan ketauhidan kita, nggak apa-apa teman-teman ya.
gitu. Kalau yang masalah berbicara dengan penipuan, awas penipuan, datanglah ke tempat saya. Mau pesulap merah, mau siapa aja datang ke tempat saya. Saya ajak. Mau pembuktian, saya buktikan. Mau penarikan benda pusaka, saya buktikan penarikan benda pusaka. Ya, terutama di bambu. Kalau sampai gagal, besok saya selesai, nggak lab. Penarikan benda pusaka di bambu, ya saya buktikan. Pesulap merah sini datang, nggak apa-apa. Pesulap merah. Kalau sampai bambu saya palsu, ada palsunya, Bang Paul suruh datang. Bang Paul suruh datang ke sini. Bang, cek bambu petuk, bambu unik saya atau bambu petuk saya, ada nggak yang palsu? Nggak ada. Kalau ada yang palsu nggak ada di sini. Nah, gitu ya. Nih, kita sebut satu-satu ya. Nih, bambu ini kayu. Alamat di mana, Mbak? Cilacap, saya di Cilacap. Cilacap. Nama saya Arianto Petuk. Alamat Jalan Langkap RT 06 RW 11 Gumilir Cilacap Utara. Nomor WA ya 0858 112 114 17. Wah, itu udah nanti direkam. Kalau pengen tahu nanti di TikTok saya, di YouTube saya nih. YouTube-nya sama Arianto Petuk. Tuh. Ya. Ya, di Facebook juga sama. Facebook, Twitter, terus TikTok, Instagram, YouTube semuanya sama. Semuanya Arianto Petuk. Udah pernah jual bambu petuk, Bang? Sudah. Kemarin saya jual bambu petuk senilai seharga 30 juta. Ya, bambu petuk senilai 30 juta. Saya belikan mobil, teman-teman. Nih, kalau nggak percaya, saya belikan mobil. Tuh. 30 juta saya belikan mobil. Tak keluar. Ini usaha saya, teman-teman. Saya juga punya usaha nih. Usaha angkringan, usaha saya. Tuh mobil saya tuh. Nih, mobil saya. Saya beli mobil sudah ya. Tuh. Tuh. Ini mobil saya, teman-teman. Nanti mau saya ganti pelek bintang ini. Mau ganti pelek, tuh mobil saya. Nih. Tuh, plat nomornya saya kasih tunjuk juga tuh, nih, tuh, Arianto Petuk, YouTube channel Arianto Petuk. Ini mobil saya, teman-teman. Mobil saya beli Corolla, teman-teman, tuh, ya. Kata suhu Bang Paul 1M, Kang. Berarti kalau yang 1M berarti ya mungkin pring petuk ya. Kalau di saya bambu petuk jalu, Kang Mas. Ya. Kalau di bambu petuk saya bambu petuk jalu, Kang Mas, bambu-bambu unik. Tapi justru daripada bermain bambu petuk yang katanya nilainya miliaran, sebelum mendapat miliaran justru akan menjadi hilang banyak waktu. Satu, hilang banyak waktu. Dua, hanya menjadi perasaan-perasaan saja atau angan-angan saja. Kalau dapat satu nilainya 1 miliar. Sampai kapan, Kang? Sampai saat ini belum ada pembuktian. Maka lebih baik cintai bambu-bambu unik aja ini. Ceritakan keunikannya, ceritakan manfaatnya, ceritakan keunikannya, ceritakan seninya, ya. Nah, nanti dengan sendirinya, teman-teman, jujur ya, saya lebih baik suka bermain dengan bambu-bambu ini, hobi dengan bambu-bambu unik seperti ini ya. Satu, katakanlah harga 300, harga 100, harga 400, harga 1 juta. Kalau kita kumpul-kumpulkan ya, itu lumayan, teman-teman, justru mendapatkan suatu penghasilan. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk usaha. Yang punya sarang burung walet, usaha sarang burung walet, ambil dari keunikan bambu unik jenisnya yang bisa dimanfaatkan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pencinta bonsai pun seperti itu. Daripada carikan bambu ini ya, itu dipermainkan itu hanya untuk meningkatkan rating. Tapi memang apa ada tidaknya saya kurang paham kalau di bambu petuk. Contoh saya bambu ini nih, ya. Ini begitu, ini bambu, Kang. Nih, ini bambu semua nih. Ini jenis bambu, namanya bambu cakra jagat. Semuanya asli ya. Makanya semuanya asli, Kang, tuh. Bambu unik saya. Ini sudah enggak sebegitu banyak, teman-teman. Dulu banyak banget. Ya.
Mau jenis bambu apa ada teman-teman yang saya dapatkan. Pring petuk ada gitu. Kalau nggak asli gimana? Saya ganti kalau misalkan saya beli bambu petuk ke tempat saya harga 2 juta. Kalau sampai palsu saya ganti menjadi 200 juta. Gitu. Saya ganti kalau palsu ya. Kalau palsu loh, kalau palsu misalkan saya beli nih di tempat saya. Ya. Beli di tempat saya kok sampai palsu. Ya saya ganti teman-teman, misalkan belinya 2 juta, saya ganti 200 juta malah kalau palsu. Tuh, misalkan gini nih. Ini harga 3 juta gitu ya, atau 1.400.000 atau 1.200.000 gitu ya, atau 3 juta dan seterusnya ya. Dilihat dari keunikannya. Ya sudah teman-teman, nanti kalau ada yang palsu ya pasti saya ganti rugi ya. Gitu. Asli Kang, saya kan bolang dari alam ya. Kang Muhammad Firman ya, coba saya cek dulu panjenengan kayak kurang paham atau jenengan gimana sih? Muhammad Firman 57 pengikut 145. Oh, jenengan masih akun kecil ya. Kalau akun besar pasti beda. Fungsinya buat apa? Kalau di bambu petuk ini untuk kewibawaan, untuk pengasihan, pemikat, kesedihan, kewibawaan, itu bisa dimanfaatkan. Alamat mana Bang? Alamat saya udah ya. Saya sebut lagi ya alamat saya. Alamat saya nih, nama Arianto Petuk, alamat Jalan Langkap, RT 06, RW 11, Gumilir, Cilacap Utara. Nomor WA 0800858 112 11417. Sudah tenang ya. Kalau misalkan nggak kelewat, klik aja di profil. Klik profil Arianto Petuk, pemburu pusaka bambu unik gitu ya. Nah, di bawahnya ada nomor WhatsApp saya. Itu aja udah. Jadi saya terbuka teman-teman. Kalau saya dimain di media sosial nggak akan menjadi mau tipu-tipu gitu ya. Jadi semuanya harus rosdol apa adanya. Saya apa adanya teman-teman. Suka bercanda. Kalau mau serius-serius, kalau mau aneh-aneh kita buat yang aneh-aneh gitu ya. Mau yang tentang berbicara tentang apa, kita ikuti teman-teman, insya Allah. Tapi sebatas kemampuan saya ya, tidak melompat ke yang lebih jauh. Kalau melompat lebih jauh ya saya nggak mampu teman-teman. Jadi sebatas kemampuan saya ya, tidak melompat terlalu jauh. Saya paling kuat, saya paling benar, nggak seperti itu teman-teman. Terkadang saya juga tidak luput dari sebuah kesalahan. Maka dari kesalahan yang saya sampaikan dibenahi oleh teman-teman ya. Sebagai apa? Sebagai ikatan apa? Ikatan jalinan tali silaturahmi gitu ya. Karena manusia ini tak luput dari sebuah kesalahan. Karena apa? Manusia ini keterbatasan teman-teman. Keterbatasan. Tidak tidak menjadi orang hebat, merasa tangguh, merasa enggak seperti itu teman-teman. Manusia itu keterbatasan. Dan sesuatu kekuatan, sesungguhnya semuanya ya hanya Allah. Ketetapan itu semuanya milik Allah. Kekuasaan itu juga semuanya hanya milik Allah. Hanya Allah yang mampu mengendalikan semuanya. Kalau manusia ini banyak keterbatasan. Kita aja kalau dipukul masih sakit. nggak makan 5 hari aja terkadang badan meriang ya kan gitu. Intinya gitu. Jadi keterbatasan. Namanya keterbatasan. Walaupun manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, manusia itu banyak keterbatasan. Maka kemuliaan ini gunakan ya sebaik-baiknya. Untuk apa? Sebagai hamba apa ya? Hamba Allah. Karena dengan kewajiban kita menghambakan diri kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang menjadi golongan-golongan ahli surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya kalau lagi mengedukasi saya nggak akan bisa membaca. Tapping kebaca teman-teman, tapi tidak saya gini. Kebiasaan saya ya teman-teman, ketika saya mengedukasi sesuatu apa yang sedang saya ngomong, saya sudah membaca tapping teman-teman, tapi tidak saya masukkan ke ranah dalam saya berbicara. Karena apa? Biar tidak bercabang
dalam arti bercabang, tidak masuk ke ranah panjenengan. Biar apa yang saya sampaikan ini masuk dulu gitu ya, agar menjadi hal yang baik gitu. Jadi tidak tumpang tindih. Karena manusia ini harus satu fokus dalam pengajian, dalam penyampaian. Misalkan saya lagi kayak gini, nanya gininya, ya kan nggak fokus. Nah ini menjadi beban nantinya. Makanya saya pelan-pelan coba belajar memperhatikan sahabat-sahabat Arianto Pedok yang ada di sini. Oke, kita baca lagi ya. Yang mana ini Kang Mas? Baca komen katanya. Kalau memang beli kawan harus ada perjanjian hitam di atas putih dan bermaterai, kalau nggak asli gimana ini maksudnya? Bambu yang kecil unik bagus apa Kang? Bambu yang unik kecil bagus. Bambu unik yang kecil bagus, sebetulnya bambu-bambu unik kecil bagus ini semua bagus Kang Mas. Ya, ini contoh bambu yang kecil, ini bambu petuk. Ya, bambu petuk. Ya pada baik Cilacap, salam hormat, ajak lalen, medangnya kok sore ya. Mas saya mau merah delima, boleh Kang Mas, silakan ya, boleh saja. Dan harga itu nggak begitu mahal ya, nggak terlalu mahal. Kenapa nggak terlalu mahal? Kalau menurut saya ya, secara pengalaman pribadi saya itu yang penting cukup bagi saya. Ya, kalau misalkan mau 1 juta, mau 300, 400, 500, kalau cukup bagi saya, alhamdulillah teman-teman. Ya, merasa. Sikia Pak. Ya wis. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kebetulan hari ini saya ada agenda mau cek mobil dulu teman-teman. Saya mau cek mobil, kemarin sudah cek, sudah beberapa kali cek. Ini yang terakhir untuk lampu-lampu ya, karena mobil ini mau saya fungsikan untuk mudik ke Purworejo ya. Kebetulan alhamdulillah ya, ini suatu hal baik yang teman-teman berikan. Ini saya kumpulkan teman-teman ya, kumpulkan rezeki dari teman-teman yang 200, yang 300 ya, yang ada yang 1 juta saya kumpulkan. Nanti berapa hasil yang saya dapatkan, sedikit saya sisihkan, saya berbagi ya. Terkadang bisa berbagi itu nggak cuma kecil teman-teman, berbagi dalam 1 bulan itu lebih daripada sekitar di angka 2-3 juta ya, untuk berbagi saja teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada proses pemaharan, setiap pemaharan di bambu-bambu unik saya, sekecil apapun itu akan saya sisihkan teman-teman. Kenapa saya sering sebut nilainya 570, 330, itu yang 30 saya kumpulkan teman-teman ya, 30. Jadi kalau dapat 10 pengiriman 30, kalau 30 udah 300 teman-teman, udah 300.000 sehari itu ya, sehari 300.000. Makanya saya jarang minta gift, orang membagikan gift atau sultan membagikan gift. Saya enggak seperti itu. Saya lebih fokus untuk di bambu uniknya. Ketika ada proses pemaharan sekecil apapun, alhamdulillah nanti kita kumpulkan. Insya Allah ini berkesinambungan teman-teman. Ini jajan awet gitu ya, jajan murah ya, seni alam, punya keunikan. Dan ini semakin teman-teman belajar terus di bambu unik, nanti akan bertambah. Dan nanti punya, siapa tahu nanti ada pengusaha besar yang mau dikolaborasikan ya. Pengusaha besar itu misalkan punya restoran, Kang saya mau tata ruang dengan bambu unik, saya siap, saya tata ruang. Mau dibuat gazebo bentuk seperti apa, setiap ruangan misalkan saya tanam, misalkan ruangan, namanya ruangan pati lele, saya siapkan ruangan pati lele. Nanti saya konsepkan teman-teman, saya buatkan wadah seperti ini juga boleh, mau wadah yang seperti apa juga boleh. Misalkan ada 10 ruangannya bambu pati lele, kita terapkan bambu pati, kita simpan pakai akrilik ya, kita kasih lampu di sini, namanya ruangan pati lele. Oke, ruangan pati lele. Terus nanti 5 ruangan lagi Kang, buat Kang 5 ruangan lagi, desainnya apa, misalkan bambu songgolangit gitu ya, taruh bambu songgolangit gitu. Nanti kita dekorasi teman-teman sesakral mungkin ya, seindah mungkin, sebagus mungkin gitu loh, di tempat usaha-usaha ini mungkin. Ini juga sudah ada di daerah Jawa Timur, sudah ada namanya gazebo ya, ruang gazebo. Di sana ada salah satu pengusaha besar, beliau mengambil bambu-bambu unik saya,
dan dia buat wadah sebagai tempat. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi keramaian ya di tempat usaha bio karena dengan keunikannya. Dan siapa tahu tempat-tempat pariwisata juga boleh ya teman-teman, dinas-dinas terkait nih, mana nih yang punya dinas-dinas terkait. Saya sebagai masyarakat, orang kecil seperti saya hanya sebatas pembolang. Kalau ini memang mau dilestarikan sebagai daya nilai seni yang bernilai tinggi ya, ditempatkan di tempat pariwisata juga boleh teman-teman ya. Nanti kita edukasi bambu unik junjung derajat. Tuh. Bambu seni alam, bambu unik tumpang sari, atau seni alam bambu unik pati lele dan lain-lain, atau bambu petuk gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau buat dagang boleh Kang pakai bambu bulu perindu juga boleh kayak gitu ya. Pakai bulu perindu atau bambu yang jenis-jenis pati lele kayak gini, pati lele ya. Ini pati lele. Nih, pati lele dari jenis bambu ampel kuning kayak gitu ya. Memang seharusnya ini memang disampaikan ya teman-teman, maksudnya dalam arti disampaikan itu di shoot ke kamera, ini loh bambunya kayak gitu ya. Terus ada lagi ini yang buat bandul-bandul kalung ya, bambu petuk. Ini rajut, petuk rajut teman-teman, ini mata rantingnya masuk ke dalam. Nah, bambu petuk rajut ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ayo kita belajar bersama ya, bagi para pengusaha, pejabat tinggi atau para pedagang, para pengusaha yang memang punya niat untuk mengembangkan suatu keunikan ya. Jadi seperti itu. Nonglek Sagara apa Kang? Coba Kang, coba diketik ulang ya Kang, Kang itu kayaknya saya tadi tidak begitu kebaca mungkin. Coba Kang Mas, Kang Nonglek Bagara. Nanti hasil edukasi saya ini nanti teman-teman boleh masuk di YouTube saya ya, di YouTube Arianto Petuk. Jadi setiap saya live di TikTok ini akan saya unggah di YouTube saya ya. Nah insya Allah nanti kalau selesai bolang selesai betulin mobil, nanti saya bolang. Lengkapnya mana Mbah? Lengkapnya itu yang ada gerobaknya. Lengkapnya kalau jalan lengkap, kalau lihat gerobak saya itu ya tuh, ada gerobak di depan, yaitu rumah saya ya. Atau lihat mobil putih di depan itu ya berarti rumah saya. Lengkapnya, jalan lengkapnya Gumilir, jalan lengkapnya Gumilir ya. Ngimpi uli bambu petuk priwe Mas ya, berarti ada sesuatu kewibawaan ya, kewibawaan yang akan didapatkan ya, ada kewibawaan. Atau biasanya orang-orang yang mimpi-mimpi tentang pusaka-pusaka alam itu biasanya akan menunjukkan suatu kewibawaan panjenengan akan meningkat. Biasanya kerezekian juga bagus kalau mimpi-mimpi benda-benda pusaka ya. Biasanya itu kalau mimpi-mimpi benda pusaka, mimpi dapat bambu petuk, mimpi dapat keris, mimpi dapat apu, biasanya itu akan munculnya suatu kewibawaan. Sama seperti mimpi bertemu pejabat-pejabat tinggi kayak gitu ya, itu biasanya kewibawaan panjenengan akan meningkat atau kerezekian itu akan meningkat ya. Beda kalau mimpi bertemu hewan atau ular atau apa, itu biasanya akan ada banyak cewek-cewek yang mendekat gitu. Itu tapi hanya sebatas mimpi ya teman-teman, tapi mimpi yang nggak usah terlalu dipikirkan lah, karena mimpi itu terkadang hanya sebagai pengolahan. Ada 3, datangnya dari suatu kisaro, datangnya dari Allah, ada dari golongan setan, ataupun karena lelah dalam pemikiran, beban pemikiran kita. Hari ini insya Allah bolang Kang Joko, insya Allah ya. Jadi hari ini saya sudahi dulu ya teman-teman, karena saya juga mau mengirim hari ini nih, mau saya kirim beberapa bambu unik yang memang harus saya kirim. Alhamdulillah banyak terima kasih untuk teman-teman sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah berbagi, yang sudah mengambil bambu-bambu unik. Mudah-mudahan dari jenis bambu-bambu unik seperti ini kita bisa saling menjalin tali silaturahmi ya, karena dengan keunikan bambu ini jalinan tali silaturahminya insya Allah akan terjaga teman-teman ya, karena para pencinta, para penghobi, para pengusaha insya Allah ini bisa dimanfaatkan ya.
Jadi banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk yang sudah berbagi, yang sudah memberi ya proses pemaharan ya. Jangan dianggap sesuatu yang menjadi nilai mahal, anggap ini sebagai jalinan tali silaturahmi berawal dari sebuah keunikan, bambu-bambu unik yang terjadi dalam proses awal. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk. Dan mudah-mudahan sedikit rezeki yang sudah diberikan, mudah-mudahan nanti akan kita sambungkan lagi ya, kesinambungan dari teman-teman ya. Mudah-mudahan ini berkah dan selalu berkah dan ada manfaat yang bisa kita ambil dari keunikan ini. Mungkin itu saja dulu ya untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk. Bila mana ada sesuatu kekurangan ya, tutur kata saya atau canda tawa saya ya, canda tawa atau perilaku atau ucapan atau lisan ya, bila mana ada sesuatu kesalahan, saya secara pribadi mohon maaf ya teman-teman. Dan bila mana ada sesuatu sentuhan energi buruk yang tersentuh kepada sahabat-sahabat Arianto Petruk tanpa batas kemampuan saya juga mohon maaf ya teman-teman. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Petruk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemurahan rezekinya, senantiasa dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan segala hajat-hajat mulianya, dan dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.